Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita mulai para mas-mas santri yang Yambu'ul Quran Satu Pati yang tergabung dalam santri-santri calon wisudawan Amsilati tahun 2020. Kita mulai pertemuan pembinaan Amsilati kali ini dengan membaca surah Al-Fatihah yang kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga beliau, istri-istri beliau, dzurriyyah beliau, tabi'in, tabi'in, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, utamanya guru-guru kita, para pendiri, para masyayikh, para asatid, para santri-santri, para khotim-khotim di Yambu'ul Quran, khususnya Syekh Muhammad Arwani Amin Al-Qudsi, Syekh Muhammad Mansur Maskan Al-Qudsi, Syekh Muhammad Munawwar Rabi Al-Jubjawi, Syekh Abdullah Zin Salam Al-Hajaini, Syekh Ahmad Nafi Abdul Salam Al-Hajaini, Syekh Muhammad Salam Al-Hajaini, wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i muassisi masyayikhi Yambu'ul Quran wa ila hadratim alif kitab amthilati wa jami'i muta'allim wa mu'allimi amthilati wa jami'i musannifi al-kutub al-madrusa fi hadhihi al-jalsah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan kaidah-kaidah yang sudah jenengan semua pelajari pada kesempatan-kesempatan yang lalu, yang sampai pada sekitar jilid 3 kayaknya ya. Jilid 3 tema Ism Ghairul Munsharif. Jadi nanti kita akan mempraktek membaca kitab dengan bekal kaidah yang sudah kita pelajari mulai jilid 1 sampai jilid 3. Ya, utamanya yang rumus utama, kemudian rumus A1, A2, A3, kemudian isim ghairul munsharif dan isim-isim mustaq. Itu nanti yang akan kita praktekkan. Adapun objek kitab yang jadi bahan praktek kita adalah kitab Kasyifatus Saja, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani At-Tanari, ditulis oleh Mbah Nawawi Banten, yang berasal dari desa Tanara. Saya coba tanya yang dari Banten, Mas Nayef. Halo Mas Nayef. Mas Nayef tahu daerah Tanara? Daerah Tanara tahu? Daerah Tanara tahu Mas Nayef? Barat. Tanara Banten tahu? Desanya Syekh Nawawi Banten ini. Sudah dengar suaranya Ustadz belum Mas Nayef? Halo, cek suara semuanya dengar? Cek suara. Apakah kalian mendengar suaranya Ustadz? Jelas? Sudah. Sudah mendengar? Sudah. Yeah. Jelas. Sudah, Lat. Yeah. Jadi itu cuman konfirmasi saja. Barangkali Mas Nayef tahu daerah Tanara. Jadi Tanara itu merupakan desa tempat kelahiran atau tempat asal Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten ini yang menulis kitab Kasyifatus Saja yang akan kita kaji nanti dengan menggunakan kaidah Amsilati. Dan kitab Kasyifatus Saja ini merupakan kitab syarah dari kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Sayyid Salim Al-Hadrami, seorang ulama besar dari Yaman Hadramaut yang wafat di Batavia atau Betawi atau Jakarta. Baik, kita langsung masuk saja ke teksnya. Ini saya cuplikan teks tentang rukun Islam, yaitu puasa. Silakan disiapkan. Yang pertama adalah rumus kaidah, yang kedua adalah kamus at-taufik, kemudian yang ketiga adalah khulasah.
Nah, ini sudah saya sharekan ini. Sebentar saya mute dulu semuanya. Baik. Ini merupakan teks daripada kitab Kasyifatus Saja yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarahi kitab Safinatun Najah. Nah, di Safinatun Najah ini pembahasannya sampai tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Baik. Selanjutnya saya akan pertama saya akan menanyai dan mengajak jalan-jalan jenengan pada teks yang kita tampilkan. Yang pertama adalah Mas Ikdam Sofa Abu Labib. Halo Mas Sofa. Oke. Sudah bisa melihat teks yang Ustadz tampilkan ya? On. Baik, yang pertama Ustadz minta Mas Sofa untuk membaca teks yang akan Ustadz kotai. Coba dibaca dulu Mas. Arabi'uha saumu Ramadana. Warabi'uha saumu Ramadana. Baik, pertanyaan pertama untuk Mas Sofa. Dalam kalimat ini diawali dengan wawu. Wawu ini dalam kaidah amsilati disebut apa, Mas? Bayangan titik di awal kalimat. Wawu di awal kalimat disebut apa, Mas? Bayangan titik atau koma. Bayangan titik atau koma. Baik, saya tulis dulu. Bayangan titik atau koma. Berarti kalimat intinya itu ada di setelahnya, ya. Jadi setelahnya. Lah, sekarang kita coba baca kalimat setelahnya. Coba dibaca, Mas. Rabi'uha. Rabi'uha. Rabi'uha ini terdiri dari berapa kata, Mas? Dua. Dua apa dan apa, Mas? Rabi'u dan ha. Rabi'u dan ha. Kalau kita menemukan sebuah gabungan dua kata atau lebih dalam bahasa Arab disebut apa, Mas? Idofah. Disebut idofah. Baik, idofah terdiri dari apa dan apa? Mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhof ilaihnya? Rabi'u mudhof, ha mudhof ilaih. Oke. Rabi'u mudhof, ha mudhof ilaih. Selanjutnya saya tanai. Mudhof ilaihnya itu isim, fi'il atau huruf, Mas? Isim. Isim apa itu? Isim domir. Isim domir. Domir munfasil atau muttasil? Mutasil. Muttasil. Baik. Selanjutnya mudhof ilaih itu hukumnya dibaca apa, Mas? Jer. Tanda jar dengan Kasroh. di situ kok dibaca warabi'uha kok tidak warabi'uhi? Kenapa? Karena isim domir hukumnya mabni. Karena isim domir hukumnya Mabni. mabni atau tetap. Baik, selanjutnya Ustaz tanyai. Kita masuk ke rumus A1. Isim domir itu termasuk isim makrifat atau nakirah? Ma'rifat. Makrifat, baik. Saya tulis dulu, makrifat. Jadi ini merupakan idhofah yang mudhof ilaihnya adalah isim makrifat. Isim makrifat. Kalau kita menemukan idhofah yang mudhof ilaihnya adalah isim makrifat, termasuk makrifat atau nakirah? Ma'rifat. Makrifat. Isim makrifat di awal kalimat menjadi apa? Isim makrifat di awal kalimat menjadi baru di murojaah tadi Mubtada. menjadi mubtada. Mubtada itu hukumnya apa? Rofa. Rofa. Baik. Dasarnya mubtada dibaca, Mas, coba. Yang lain, yang lain menyimak, nggih. Wa adhiru khobar. Ingkul tazaitun adhiru mani tadar. Kebanyakan awal kalam mubtada bila isim khobar setelah mubtada. Baik. Selanjutnya saya tanyai Mas Sofa, mubtada itu hukumnya apa, Mas? Rofa.
Dasarnya mubtada dibaca rofa. Wa rafa'u mubtada'an fil ibtida. Pada karofu khobarin fil mubtada. Sebab jadi awalan mubtada rofa. Sebab adanya mubtada khobar rofa. Di situ tanda rofanya dengan apa? Doma. Doma. Dasarnya tanda rofa dengan doma. Dasarnya tanda rofa dengan doma. Awal-awal. Warfa bidomil wansiban fatan wajur. Kasron kali keruwahi abidahu yasur. Wajisim bitaskinin wa ghairu madukir. Janubu nahu ja'ahu bani namir. Rafa doma nasobat hal jasem sukun. Cer kasro dikir ing Allah kang tekun. Rafa doma nasobat hal jasem sukun. Cer kasro dikir Allah dengan tekun. Baik, selanjutnya kan sudah menemukan mubtada. Selanjutnya kita akan tanyakan domir ha ini. Domir ha ini domir untuk laki-laki mudzakkar atau muannas. Untuk mudzakkar atau muannas, Mas? Muannas. Untuk muannas, baik. Domir lil muannas. Domir untuk kata muannas. Nah, karena jenengan belum tahu ini merupakan penggalan ya, penggalan sebuah kitab, jadi harus merujuk ke kitabnya. Karena ini Ustadz tidak tampilkan, maka Ustadz sebutkan di sini ya. Kembalinya kepada Arkanul Islam. Arkanul Islami. Nah, kenapa Arkanul Islami disebut mu'annas? Karena Arkanun ini jamak taksir, maka jamak taksir ya, jamak taksir itu masuk pada kategori mu'annas. Maka menggunakan domir ha. Enggak, Pak. Iya, betul. Salam. Coba dimaknai Mas Ikdam Sofa. Rabi'uha. Rabi'un ini mengikuti wazan apa? Rabi'un. Fa'ilun. Fa'ilun. Maka termasuk isim apa? Isim fa'il. Fa'il, isim fa'il. Isim fa'il. Suaranya jenengan agak di Mas, apa mikrofonnya agak di apa? Nah, karena agak kecil. Isim fa'il itu ya, kalau kata mengikuti isim fa'il maka ada maknanya apa, Mas? Gorengnya dia apa gorengnya? Digoreng. Iya. Perkara kang ya. Jadi kalau kita menemukan isim fa'il itu atau isim maf'ul itu kan menyimpan makna kang. Nah, karena ini jadi mubtada, mubtada itu maknanya apa, Mas? Utawi. Robiun tahu katanya artinya robiun dari kata arbaatun. Isim fa'il dari kata arbaatun. Siji. Arbaatun siji. Coba berhitung bahasa Arab. 4. Arbaatun 4. Berarti coba dimaknai. Warobi'uha mubtada utawi papat kang utawi kang kaping papat. Nah, utawi kang kaping papat saking rukun-rukun Islam. Nah, utawa ngeten, warabi'uha utawi kaping papate rukun-rukun Islam. Oke. Jadi ini tadi rabiun mengikuti wazan apa, Mas Ikdam? Fa'ilun. Fa'ilun maka termasuk isim fa'il. Dari arbaatun yang cuma 4 maknanya berubah menjadi rabiun maka ada arti kang kaping, ya kang kaping papat. Warabi'uha utawi kang kaping papate rukun Islam. Sekarang Mas Ikdam Sofa tunjuk temannya. Siapa, Mas? Mas Abian. Mas Abian, silakan Mas Abian. Halo Mas Abian, diaktifkan audionya Mas Abian ya, silakan. Iya, Oke. Baik, kita memasuki kata yang kedua ini. Kalau untuk Mas Abian ini yonteng-tengan.
Tadi sudah ada mubtada. Khobarnya mana, Mas? Rabi'uha kan mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya mana? Saumu Eh? Saumu Ramadana. Baik, Saumu Ramadana. Kenapa Saumu Ramadana jenengan tetapkan jadi khobar? Karena setelah mubtada dan pantas diberi makna iku. Dan pantas diberi makna iku. Baik, Saumu Ramadana itu terdiri dari berapa kata? Dua. Terdiri dari berapa kata? 2 kata. Baik. Apa dan apa? Saumu dan Ramadana. Itu termasuk susunan apa, Mas Abian? Susunan Idofah. idhofah. Mana mudhof ilaihnya? Saumu mubtada idofah. Mudhofnya Idhofah. saumu Ya. Mudhof ilaihnya? Ramadana. Baik. Pertanyaan Ustadz sekarang. Khobar dibaca apa? Dibaca rofa. Dasarnya khobar dibaca rofa. Warofa mubtada bil ibtida kada karofu khobarin bil mubtada sebab tadi kawi dan mubtada rofa sebab anane mubtada khobar rofa Nah, tanda rofanya dengan apa itu di situ? dengan domah Dengan doma. Baik. Kenapa tanpa tanwin? Saumu kenapa tanpa tanwin di sini? karena menjadi mudhof. Jadi mudhof. Baik. Sekarang kita masuk ke kata Ramadana. Ramadana menjadi apa tadi? Mudhof ilah Mudhof ilaih hukumnya apa? jer Jer. Tapi di sini kok dibaca Ramadana, kok tidak Ramadhani? karena isim ghairu munsharif Karena isim ghairu munsharif dalam keadaan jer dibaca apa? baca fathah. Dibaca fathah. Baik. Dasarnya isim ghairu munsharif ketika keadaan jer dibaca fathah. Yang lain menyimak ya, yang lain menyimak karena supaya jenengan juga bisa mengira-ngira ini apa, ini apa. Dasarnya isim ghairu munsharif ketika Oke, silakan. Wajurabil fatati malayan sorif malam yudab aw yakuba da'aradif isim ghairu munsharif rofa idumah alamat jelana sepanggone patah. Baik. Selanjutnya Ustadz minta Mas Abian untuk memaknai mulai Warabi'uha sampai Saumu Ramadana. Warabi'uha sampai Saumu Ramadana, Mas. Bisa dilihat Mas Abian? Lihat Oke, silakan dimaknai. warabi'uha Oke. utawi kang kaping papat Angka ping papati apa? angka ping papate arkanul Islam Oke. Saumu Ramadana iku poso Oke. Iku poso. Iku poso. ing wulan Ramadan. Iku poso wulan Ramadan. Baik. Sekarang iku poso wulan Ramadan. Sekarang Ustadz minta Mas Abian untuk membaca lafadz niat yang akan Ustadz tampilkan di sini di layar. Sudah kelihatan Mas Abian ya? Baik, coba Mas Abian baca lafadz niat itu. Itu saumagodin an adai fardisri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Baik. Mas Abian tunjuk temannya.
1 orang. Mas Nopal. Mas Nopal siapa? Mas Nopal Zakia. Mas Naufal Zakia Mukhtar. Silakan diaktifkan audionya. Halo Mas Naufal Zakia Mukhtar, silakan diaktifkan audionya Mas Naufal. Sepertinya Mas Naufal sudah. Oke. Mas Naufal silakan dibaca lafadz niat yang Ustadz tampilkan dalam layar. Nawaitu Ramadan an adai fardhi syahri Ramadana di sanati lillahi ta'ala. Baik, sama dengan Mas Abian. Fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati. Sekarang Mas Naufal tunjuk satu temannya lagi. Mas Naufal tunjuk temannya, Mas Naufal silakan. Temannya yang lain. Mas Rozak. Mas Rozak, silakan audionya diaktifkan Mas Rozak. Ya, Silakan dibaca lafadz niat yang saya tampilkan di layar itu. Halo, putus-putus Mas. Baik, terima kasih Mas Rozak. Putus-putus suaranya. Selanjutnya saya minta Mas Andra. Coba baca niatnya Mas. Itu soma gudin an ada fardhi syahri Ramadana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Baik, ini Mas Andra ada 2 bacaan. Tadi Mas apa namanya? Mas Naufal dan Mas Abian an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekarang Mas Andra an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanata. Nanti kalau Ustadz minta jenengan baca, jangan terpengaruh yang lain. Baca sesuai dengan kebiasaannya masing-masing ya. Selanjutnya saya minta Mas Ibrahim untuk membaca niat itu tadi. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Baik, madhab Semarang sama ini. Mas Ibrahim sama Mas Andra sama-sama pakai ta hadhihi sanata. Sudah ada 2 model bacaan. Selanjutnya Ustadz akan tanya Mas Fakih Muhammad. Silakan Mas Fakih Muhammad. Baca. Nawaitu Somawatin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lah ini ada madhab ketiga. Madhabnya Mas Fakih. Ya. Membaca syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mulai yang Mas Abian tadi dan kawan-kawan tadi. Ada yang fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati. Kemudian yang Mas Andra dan Mas Ibrahim membaca syahri Ramadhana hadhihi sanata. Bacaan kedua sama-sama fathah. Nah, sekarang Mas Fakih bacanya sama-sama kasroh. Nah, saya akan tanya lagi. Mas Derobi. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Baik, terima kasih Mas Derobi. Mas Derobi satu madhab dengan Mas Fakih. Madhab Jawa Timur ini. Jawa Timur, Semarang dan Banten. Dan apa? Mas Asabian mana? Bekasi ya? Banten ya? Jawa Barat. Jadi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada 3 madhab pembacaan niat puasa. Nah, kenapa sampai berbeda-beda? Nanti akan kita kupas. Itu sangat berkaitan dengan isim ghairul munsharif. Baik.
Ustadz akan kupas dulu yang ini, yang depannya, karena kita belum sampai pada telaah sampai ini. Nawaitu, ya ini isfi'il madhi mengikuti wazan fa'altu. Domirnya ana, saya berniat. Saumagodin, karena tadi sudah ada kesempurnaan kalimat fi'il fa'il, maka ini menjadi maf'ul. Saumagodin ing poso dina sesuk menjadi maf'ul bih. Nah, saumagodin menjadi maf'ul bih. Nawaitunya tadi adalah fi'il fa'il. Nawaitunya fi'il plus fa'il. Fa'ilnya fa'il domir tersimpan di dalam fi'ilnya. Nawaitu niat sapa ingsun saumagodin ing poso dina sesuk. Nah, tadi ada yang baca an adai fardhi syahri Ramadana dibaca fathah. Nah, hadhis sanati lillahi ta'ala. Ini yang garis merah Ustadz tandai, ada yang garis merah, ada yang garis hitam, ya. Ada yang garis hitam atau garis biru saja, garis biru. Ya. Ada yang garis merah, ada yang garis biru. Bentar. Yang garis biru dulu. Yang garis biru itu tak garisi pol hadhis sanati. Yang garis merah terputus Ramadana hadhis sanata. Biru, merah deh, biru lagi. Bentar. Loh. Nah, yang garis merah sampai Ramadana terus hadhis sanata. Nah, terus lillahi ta'ala. Yang biru sama juga lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Baik. Nah, sekarang kita akan kupas. Biasanya yang ada perbedaan itu di kata Ramadana. Dibaca Ramadana atau Ramadhani ya. Nah, Ramadana ini biasanya ada yang dibaca Ramadana atau Ramadhani ya. Bingung. Nah, kita akan kupas dengan ilmu nahwu shorof ya. Kaedahnya amsilati. Selanjutnya Ustadz akan tanya Mas Faza Abdullah. Halo Mas Faza Abdullah. Mas Faza Ustadz tanya ini Mas. Halo Mas Faza. Sudah mendengar suaranya? Tadi teman-teman ada yang membaca Ramadana, ada yang membaca Ramadhani. Sekarang Ustadz tanya dulu, kita telah dulu kata Ramadana ini. Baca dengan rumus utama Mas. Ramadana ini isim fi'il atau huruf? Isim. Isim. Baik, kita masuk ke A1 kalau isim, ya. A1 ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kenapa isim ma'rifat? Karena idhofah. Selain idhofah dulu, kita bukan membahas idhofahnya. Kita membahas kata ini dulu, Ramadana ini. Ini isim yang berupa apa ini? Nama. Maka nama dalam bahasa Arab termasuk isim? Termasuk isim? Ma'rifat. Nama dalam bahasa Arab termasuk isim ma'rifat. Baik. Selanjutnya kita telaah lagi. Nama ini agak aneh. Ya. Karena diakhiri alif nun. Nama ini diakhiri alif nun. Dan sebelumnya ada 3 huruf. 1, 2, 3. Ra, mim, dot. Maka termasuk isim apa ini? Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu apa, Mas? Isim tanpa tanwin. Isim tanpa tanwin. I'rabnya seperti apa?
Rofa, nasab, dan jirnya. Rofa domah, nasab fathah, jirnya dengan fathah. Syaratnya tidak dimudofkan. Nah, syaratnya apa tadi, Mas? Tidak Dimudofkan. tidak dimudofkan. Baik, kita baca dulu yang pembacaan dari madhab Jawa Timur. Halo, suaranya Jawa Timur mana? Jawa Timur mana? Jawa Timur suaranya? G. Mas Jerobi dan Mas Fakih dan kawan-kawan. Baik. Jawa Timur tadi membaca, ya, garisnya biru ya Jawa Timur. Saya garisi biru. Harokatnya dibaca an adai fardhi syahri Ramadhani hadhis sanati. Nah, jadi harokatnya adalah Ramadhani hadhis sanati. Coba Mas Fazal perhatikan, di sini kan garisnya Ustadz tidak putus ya. Garis yang biru tidak putus, mulai an adai fardhi syahri Ramadhani hadhis sanati, tidak putus. Artinya Ramadan ini kalau dalam pendapatnya Mas Derobi, kenapa dibaca kasroh ya? Syaratnya isim ghairu munsharif dibaca fathah tadi apa, Mas? Tidak dimudofkan. Ya, kalau dimudofkan seperti Ramadhani ini boleh dibaca kasroh atau tidak? Boleh. Mas Faza? Boleh. Jadi niat yang dipakai Mas Derobi secara i'rab dan Mas pakai itu boleh dibaca Ramadhani atau tidak? Boleh dibaca Ramadhani? Boleh ya, karena kenapa dibaca kasroh ini Ramadhani? Jadi apa ini Ramadan? Karena dimudofkan. Jadi mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih hukumnya apa? Jer. Mudhof ilaih hukumnya jer. Baik. Ini Ustadz mohon yang tidak sedang ditanya atau selain Ustadz tidak boleh mencoret-coret ya. Ini siapa yang nyoret-nyoret ini? Tidak usah dicoret-coret ya. Sangat mengganggu sekali ya. Baik, terima kasih Mas Faza. Jadi Ustadz jelaskan ya. Niat yang diucapkan oleh Mas Dairobi dan Mas Fakih an adai fardhi syahri Ramadhani hadhis sanati ini benar dari sisi nahwu. Karena apa? Karena Ramadhani tidak dimudofkan pada kata hadhis sanati. Maka ketika jadi mudhof ilaih meskipun dia isim ghairu munsharif karena dia dimudofkan, Ramadhani ini dimudofkan kepada kata hadhis sanati, maka meskipun isim ghairu munsharif dia tetap dibaca kasroh ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kenapa tadi kok ada yang baca Ramadhana hadhis sanata? Sekarang kita masuk ke yang Ramadhana hadhis sanata. Seperti madhabnya Jawa Tengah tadi, Mas Andra dan Mas siapa tadi, Mas Andra dan satunya lagi Mas Ibrahim. Nah, sekarang Ustadz akan tanya Mas Nasid Ulia. Halo Mas Nasid Ulia. Halo Mas Nasid. Silakan audionya diaktifkan, Mas. Semuanya tolong videonya ditampilkan ya. Karena ini Ustadz rekam, jadi biar ketahuan. Mas Nasid Ulia masih belum nyambung. Sekarang Mas Wafi Rohman. Mas Wafi silakan diaktifkan audionya. Iya. Oke. Pertanyaan Ustadz. Coba cek suara Mas Wafi. Mas Wafi cek. Ampun, oke. Baik. Tadi kita coba telaah yang pakai madhabnya Jawa Tengah yang dibaca Mas
Andra dan Mas Mas Ibrahim. Sama-sama dibaca fathah. Nawaitu saumagodin an adai fardhi syahri Ramadana hadhis sanata lillahi ta'ala. Di sini garisnya putus. Maka mungkin Mas Wafi bisa menjelaskan kenapa Ramadana dibaca fathah. Karena tidak dimudofkan. Karena tidak dimudofkan. Baik. Dia Ramadana ini i'rabnya dibaca apa, Mas? Ini kan susunan idhofah. Ya, dibaca jer karena menjadi mudhof ilaih. Baik, selanjutnya Ramadana ini termasuk isim apa seperti yang disampaikan Mas Faza tadi? Isim munsharif. Baik. Dalam keadaan jer dibaca apa? Fathah. Dibaca fathah selama Tidak dimudofkan dan tidak ada al. Nah, kalau yang tadi yang dibaca fathah, maka di sini idhofahnya putus sampai Ramadana. Idhofahnya putus sampai Ramadana. Idhofahnya putus sampai Ramadana. Coba isim ghairu munsharif ketika jer dibaca fathah dasarnya Mas Wafi. Wa jurabil fathati ma layang syarif malam yudhaf awiya kuba ta'al rotif isim wiru munsharif roba itu mah alamat cerlana sok nganggune fathah selagi orang. Oke. Terima kasih Mas Wafi. Sebenarnya tadi masih masih dibaca ya, Ustaz, mohon maaf. Tak kira cuman baca baitnya saja tanpa terjemahnya. Baik, Ustaz jelaskan. Orang yang baca Ramadana hadis sanata juga sebenarnya tidak keliru ya, tidak keliru karena Ramadana berhenti di sini, Ramadana menjadi mudhof ilaih karena dia tidak dimudhofkan lagi, maka dibaca fathah. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif. Nah, pendapat yang kedua tadi kenapa ini hadis sanata dibaca hadis sanata? Ada yang mengatakan ini sebagai dorof ya. Dorof zaman atau waktu. Tahun ini hadis sanata yang dalam tahun iki. Nah, tetapi ulama fikih banyak yang berkata bahwa di antara lafadz niat yang paling benar, maksudnya yang paling menjauhi dari kesalahan, yang paling istilahnya supaya tidak disalah pahami, seperti hadis sanata ini kan keterangan waktu bisa merujuk ke niat. Artinya niat ini kok setahun kan tidak. Niat itu hanya malam hari itu, Jadi untuk menepis bahwa hadis sanata ini keterangan waktu dari nawaitu ini, maka banyak ulama fikih berpendapat bahwa Ramadana ini harus dimudhofkan supaya bisa dipahami bahwa Ramadan yang niatnya itu adalah untuk Ramadan tahun ini. Maksudnya hadis sana ini maksudnya adalah untuk menjelaskan Ramadan ini, puasa Ramadan tahun ini. Baik. Jadi ini dibaca dorof. Itu yang kuat menurut ulama fikih, maka dimudhofkan jadi seperti yang dipakai madhab Jawa Timur tadi. Nawaitu saumagodin an adai fardhi syahri Ramadhani hadis sanati. Ini yang paling kuat. Yang paling kuat, dasarnya banyak. Seperti kitab Kasifatu saja ini pakai itu, Ramadhani hadis sanati. Kitab Bajuri pakai juga kasroh. Kemudian kitab-kitab yang lain, yang kutub-kutub fikih juga banyak yang Syafi'iyah yang menggunakan ini, ya. Hadis Ramadhani hadis sanati. Tetapi bukan kemudian Ramadhana hadis sanata keliru, tidak. Ya. Ramadhana hadis sanata juga betul. Yang sudah membaca ini tidak usah khawatir apakah niatnya tidak sah, tetap sah. Ya, tetap sah. Nah, yang sebenarnya salah dari sisi i'rab, itu adalah fardhi syahri Ramadhana hadis sanati.
Jadi Ramadana dibaca fathah, hadis sanati dibaca kasroh. Karena ini tetap diidofahkan, ya. Apa namanya? Kalau Ramadana berhenti di sini, harusnya hadis sanata. Ya. Ramadana mudhof ilaih berhenti tidak dimudhofkan, maka dibaca fathah. Tapi di sini hadis sanati dibaca kasroh. Ya. Kalau seandainya dimudhofkan, maka harus Ramadhani. Nah, ini kalau dalam sisi i'rab atau ilmu nahwu shorof, ya, ini tetap kalau yang maksudnya yang masyhur ya, pendapat yang masyhur ya, pendapat yang masyhur itu kalau memang diidhofakan harus pakai kasroh. Tetapi meskipun begitu, barangkali ada pendapat ya, barangkali ada pendapat karena ini banyak dipakai juga Ramadana hadisanati. Barangkali ada pendapat yang membolehkan Ramadana dibaca fathah meskipun dia diidhofakan. Tapi Ustadz belum menemukan. Ya di kitab Nahwu Ustadz belum menemukan isim ghairu munsharif yang ketika dia diidhofahkan boleh dibaca tetap fathah. Oke. Nah, meskipun begitu kita tidak boleh menyalahkan, oke. Karena niat itu yang paling penting adalah di dalam hati ya. Jadi ini kan soal nahwiyah sorfiyah, soal nahwiyah nahwu shorof, soal talafut bin niat, talafut melafadzkan niat itu sunnah. Yang wajib justru adalah niat yang ada di dalam hati. Jadi dengan tiga ragam tadi madhab Jawa Barat yang Ramadana hadis sanati atau madhab Semarangan Jawa Tengah yang Ramadana hadis sanata atau madhab Jawa Timur Mas Derobi dan kawan-kawan tadi yang baca Ramadhani hadis sanati, semuanya ya, itu yang paling kuat betul kasroh semua, tetapi kemudian kita jangan menyalahkan yang lain. Karena yang lain juga ada landasannya masing-masing. Meskipun begitu, lafadz niat ini sama sekali, maksudnya hanya sunnah, ya, lafadz niat itu. Yang penting adalah niat di dalam hati. Baik, kita lanjutkan. Itu hanya selingan saja supaya jenengan tahu kenapa dibaca Ramadana, kenapa dibaca Ramadhani, dan seterusnya. Itu sangat erat kaitannya dengan isim ghairu munsharif yang baru jenengan kaji. Baik, selanjutnya sekali lagi Ustadz minta yang tidak berkepentingan tidak usah mencoret-coret layar ya. Jadi cukup Ustadz saja yang mencoret-coret. Nanti jenengan kalau pengen coret-coret bikin meeting sendiri ya, nanti coret-coret sepuasnya. Ya, HP-nya silakan diletakkan. Kita fokus pada teks yang kita kaji. Sekarang Ustadz akan tanya, Mas Zaidan. Silakan Mas Zaidan diaktifkan audionya, Mas. Oke. Coba dibaca Mas Zaidan mulai wafurido sampai al-hijrati, minal hijrati. Wafurido fi sab'ana sanati saniyati minal hijrati. Minal hijrati, baik. Itu merupakan satu kalimat, ya. Pertama Ustadz tanya, wawu di awal kalimat, kalau menurut teorinya Amsilati itu adalah bayangan titik atau koma. Bayangan titik atau koma. Oke, baik. Kemudian furido, jenengan sudah mempelajari fi'il madhi belum? Furido. Gimana Mas? Mas Zaidan? Dereng, baik. Ini Ustaz jelaskan. Kalau belum, Ustaz jelaskan. Furido ini fi'il madhi. Madin majhul, ya, majhul atau pasif, ya, mengikuti wazan fu'ila, maka artinya di, ya. Wafurido, saat maknai dulu. Wafurido lan diwajibake. Nah, fi'il itu kan harus ada fa'ilnya. Nah, fa'ilnya itu adalah domir huwa yang tersimpan di dalam furido ini, ya. Furido ini domirnya huwa.
Fa'ilnya adalah fa'il domir. Huwa ini kembali kepada yang diwajibkan apa tadi yang diwajibkan apa tadi yang dibahas Mas Zaidan? Saumu Ramadana. Saumu Ramadana, baik. Huwa ini kembali kepada saumu Ramadana. Huwa kembali kepada saumu Ramadana. Nggih. Baik. Wa furido lan diwajibake apa poso Ramadan? Sekarang Ustaz tanya Mas Zaidan di kata ini fi sya'bana. Kita masuk ke kata fi dulu. Fi itu isim, fi'il atau huruf, Mas? Huruf. Huruf apa, Mas? Jar. Huruf jar, baik. Kata setelah huruf jar biasanya dibaca apa? Kasrah. Dibaca kasrah. Pertanyaannya, sya'bana. Di sini kenapa kok tidak dibaca kasrah tapi dibaca fathah? Karena isim ghairu munsharif. Kenapa isim ghairu munsharif? Karena diakhiri alif nun. Karena diakhiri alif nun. Dan karena nama yang diakhiri alif nun dan sebelumnya berjumlah tiga huruf. Shin, ain, ba. Baik. Isim ghairu munsharif itu dalam keadaan jar dibaca apa, Mas? Fathah. Dibaca fathah. Baik. Kemudian di situ apa namanya? Dasarnya dulu. Dasarnya isim ghairu munsharif dibaca fathah ketika jar. Wa jurabil fathati ma la yansharif malam yudaf wa yaqubada ar-radif isim ghairu munsharif rafa itu alamat sirlana nganggo fathah terlaki ora di mudhaf lan tanpa al yang mudhaf lan ana al hukum asal. Nah, ini kalau tidak dimudhafkan, ya kalau berdiri sendiri maka dibaca seperti ini ya, fi sya'bana. Tetapi kalau dimudhafkan, Ustaz mudhafkan kepada as-sanati tsaniyati, maka dibaca apa, Mas? Kalau seandainya Ustaz mudhafkan fi sya'banis sanati, maka dibaca apa? Jar. Dibaca kasrah. Kasrah. Kenapa dibaca kasrah? Karena dimudhafkan. Dimudhafkan kepada kata as-sana. Itu kalau dimudhafkan. Kalau berdiri sendiri seperti ini, maka tetap dibaca fathah. Baik, ini seperti redaksi yang ada di Ramadana hadis sanati, ya. Jadi ini bisa dimudhafkan langsung. Kalau dimudhafkan langsung berarti fi sya'banis sanati, yang dalam Sya'ban tahun asaniyati kang kaping pindho. Bisa juga dipisah seperti yang barusan kita baca. Kalau dipisah berarti fi Sya'bana as-sanata. As-sanata dibaca as-sanata karena ini menjadi dorob ya. As-sanata as-saniyata menjadi sifatnya. As-sanata yang dalam tahun, as-saniyata kang kaping pindho. Baik, selanjutnya Mas Zaidan dibaca minal hijrati, silakan. Minal hijrati. Minal hijrati. Min itu isim, fi'il atau huruf, Mas? Huruf. Oh, baik. Sekarang Ustadz tanya, al-hijrati jenengan tahu artinya al-hijrati? Ya. Sudah tahu? Sudah tahu, Mas? Hijrah kan? Hijrah baik. Di sini karena ini membahas tahun, maka tahun hijriyah. Berarti coba dimaknai, Mas. Mulai dari wafurido
fi Sya'bana as-sanata tsaniyata minal hijrati. Pak Furido? Furido utawi Mboten utawi ya, fi'il madhi ya. Lan diwajibake apa? Poso Ramadan. Nggih. Terus ing dalem dibaca ta fi Sya'bana. Fi Sya'bana ing dalem bulan Sya'ban. Nggih, terus as-sanata menjadi dzaraf. As-sanata ing dalem sanatun apa sanatun? Tahun. Tahun, betul sekali. As-sanata ing dalam tahun, kemudian al-thaniyata kang pindho. Kang kaping pindho. Ini jadi naat ya. Terus minal hijrati saking hijrah, saking tahun hijriah. Oke. Baik. Saking tahun hijriah. Jadi rukun Islam yang keempat dalam kitab Safinatun Najah disarai oleh Mbah Nawawi dalam Kasyifatus Saja ini adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini diwajibkan mulai Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi diwajibkan mulai Sya'ban tahun kedua Hijriah. Baik, terima kasih Mas Zaidan. Selanjutnya Mas Zaidan silakan tunjuk temannya. Kita akan cari teks yang lain. Karena ini niatnya Mas Derobi. Baik. Silakan diaktifkan Mas Derobi. Ustaz tampilkan teks yang lain. Ini Ustaz hapus dulu. Kita pindah ke teks yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Tadi sudah kita, kenapa harus pindah? Supaya kita bisa menelaah dan membedakan karakteristik teks yang kitab-kitab fikih seperti apa. Ya perkenalan dulu, karena kita kan kita masih pemula dan istilahnya belum bisa membaca kitab secara baik, maka kita butuh kenalan dulu. Karakteristik teks kitab fikih itu seperti apa, kemudian kitab tafsir seperti apa. Nah, kita akan pindah ke kitab tafsir. Nah, ini. Kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Harari, ulama asal Ethiopia yang mukim dan wafat di Mekah. Beliau merupakan salah satu muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin yang dari Padang itu, ulama Indonesia yang berkiprah dan mukim di Mekah, Syekh Yasin. Nah, kitabnya Syekh Amin Al-Haruri ini tafsir namanya Hadaiqur Rawhi war Raihan, ditulis beliau, dan itu beliau masih wafat baru-baru saja, wafat dari sekitar tahun 2019. Artinya Syekh Amin Al-Haruri ini ulama muasir, ulama kontemporer yang kita masih menangi, tetapi belum pernah ketemu. Nanti Ustadz akan share gambarnya di di grup Wisuda Amsilati. Oke. Jadi beliau itu pribadi yang sangat humul, tidak suka terkenal, suka bersembunyi, tetapi sangat produktif dalam menulis kitab. Salah satunya yang ditulis ini, tafsir Hadaiqur Rawhi war Raihan. Ini ditulis beliau, jumlahnya tafsirnya itu 32 jilid. Dan ini Ustadz cuplikan dari kitab beliau yang jilid ke-32 dari tafsir di surah Al-Qadr. Nah, tafsir di surah Al-Qadr. Baik. Sekarang kita akan ngajak Mas Derobi. Silakan Mas Derobi diaktifkan. Nanti ini ada banyak yang
seperti nawasi ada, kemudian mubtada khobar juga ada, kemudian fi'il apa namanya khobar muqaddam juga ada. Nah, nanti kita akan telah bersama. Baik, selanjutnya kita akan Mas Derobi, halo. Nggih. Silakan dibaca kata yang Ustaz ingkari. Kalau tadi ada harokatnya enak, ini tidak ada harokatnya. Boleh dibaca terserah. Nanti baru kita telaah. Silakan Mas Derobi. Wal wajhu asani min fadliha qauluhu azza wa jalla tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Baik, pertama adalah kalimat ini diawali oleh wawu. Wawu dalam amsilati disebut apa, Mas? Bayangan titik atau koma. Baik. Kemudian setelah bayangan titik atau koma ini baru ada kalimat intinya adalah kata al-wajhu. Al-wajhu ini isim fi'il atau huruf, Mas? Isim. Kenapa isim? Karena ada alnya. Tanda isimnya ada alnya. Dasarnya isim karena ada alnya. Bil jari wa tanwini wa nida wa al wal musnadin lil ismin tamyizun hasal. Sebentar. Tanda isim kanti jar tanwin al nida lan musnad ilaika ya fa'il mubtada. Baik, selanjutnya setelah kata itu isim coba dilihat pakai rumus A1. A1 bedakan isim antara ma'rifat nakirohnya, mabni mu'rabnya, mudzakkar mu'annasnya, mufrad musanna atau jamaknya. Baik, al-wajhu itu ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Mufrad, tasnya atau jamak? Mufrad. Mufrad, baik. Tadi sudah kita ketahui bahwa al-wajhu adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Coba dimaknai wal wajhu. Utawi. Hunya itu rujuk kemana, kan? Hunya rujuk kemana, kan? Oh, bukan hu dhamir. Oh ini. iya. Ini utawi wajah. Ini iya, hu asli wal wajhu utawi wajah. Baik. Pertanyaan selanjutnya, mubtada dibaca apa, Mas? Dibaca rofa. Dasarnya mubtada dibaca rofa. Wa rafa'u mubtada'an bil tidak kada karafu khabarin bil mubtada. Sebab jadi kawitan mubtada rofa. Sebab anane mubtada khabar rofa. Baik. Tanda rofanya di situ menggunakan doma. Menggunakan doma. Baik. Coba dimaknai wal wajhu. Utawi wajah. Sekarang kita lihat di situ ada at-tani. At-tani ini diakhiri ya, maka termasuk isim apa? Yang mu'tal itu isim domir. Isim domir. Bukan isim domir itu. Isim yang diakhiri, kalau yang diakhiri alif kan disebut isim maksur. Kalau diakhiri ya, ini bukan ya domir, ini ya asli. Isim mangkus. Isim mangkus, baik. Isim mangkus, baik. Di sini itu pantasnya jadi apa kata asani ini? Wal wajhu utawi wajah, asani. Jadi naat. Jadi naat, baik. Saya tulis naat. Naat itu termasuk apa, Mas? Tawabi. Tawabi. Oke. Tawabi itu maksudnya apa? Mengikuti i'rab sebelumnya. Yaitu i'rabnya apa? Al-wajh. Al-wajhu. Al-wajhu. Rofa. Oke, rofa. Terus pertanyaannya, kenapa di sini kok dibaca at-tani, kok tidak at-taniu? Isim mangkus hukumnya mabni. Ya, karena isim mangkus hukumnya mabni. Atau ketika rofa tidak dibaca doma, tetapi tetap dibaca kasroh. Tapi kalau fathah bisa dibaca. Kalau fathah, kalau nasab bisa dibaca fathah.
Atania bisa. Coba dimaknai Mas. Wal wajhu utawi wajah wal wajhu utawi wajah asani kang kaping pindho. Nah, sekarang kita pindah ke kata min fadliha. Mas Jairobi tunjuk temannya. Mas Ismail, Tat. Mas Ismail. Oke, silakan diaktifkan audionya Mas Ismail. Yang lain tetap menyimak ya. Mas Ismail. Mana Mas Ismail? Silakan. Silakan audionya videonya ditampilkan juga ya. Mas Ismail, mana Mas Ismail? Oh, enggak ada, Mas. Mas Jairobi, tunjuk yang lain, Mas. Mas Falikul Isbah, Tat. Mas Falikul Isbah. Mas Falikul Isbah, silakan diaktifkan audionya. Halo, Mas Falik. Mas Falik mana ya, Mas Falik ya? Halo, audionya diaktifkan, Mas. Yang paling belakang ini Mas Rozak, Mas Azam, Mas Naufal Faris, Mas Ervin Kurniawan, Mas Juli Mafto. Silakan ditampilkan audio videonya. Mas Ervin, Mas Dani Ihsan, Mas supaya kita semua bisa saling bermuajahah, tidak usah khawatir karena sama-sama laki-laki, tidak dosa ya. Nggak ada Mas Falik ya. Mas Jairobi pilih lagi yang lain. Mas Rozak, Tat. Sinten? Mas Rozak. Mas Rozak. Mas Rozak, coba diaktifkan suaranya, Mas. Hadir. Ini siapa ini? Saya Tat Rozak. Oh ya, baik. Kita lanjutkan, Mas Rozak. Kalau Mas Jairobi tadi sudah menemukan kata wal wajudani, sekarang kita masuk ke kata setelahnya. Coba dibaca, Mas. Min fadliha. Min fadliha, baik. Pertanyaan pertama, min ini isim fi'il atau huruf? Huruf. Huruf apa? Jar. Huruf jar, baik. Setelah kata huruf jar ini ada berapa kata? Dua. Dua, apa dan apa? Fadli sama ha. Maka susunan apa itu? Idhofah. Susunan idhofah, baik. Mana mudhof, mana mudhof ilaihnya? Mudhofnya fadli, mudhof ilaihnya ha. Fadli kenapa dibaca fadli kok tidak fadlu? Karena setelah huruf jar. Yaitu? Min. Kemudian kenapa dibaca tanpa tanwin? Karena menjadi mudhof. Kemudian selanjutnya, ha ini menjadi apa tadi? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya apa? Jar. Hukumnya jar. Dasarnya idhofah coba. Yang mana tuh? Dasarnya idhofah. Nunan talil i'rab. Ya, itu nunan talil, betul. Nunan talil i'rab au tanwina mimma tudifu difkatu risina watani yajrur wan min au fi ida lam yaslu illa da kawal lama hudah. Baik, selanjutnya tadi mudhof ilaihnya dibaca jar. Kenapa di sini kok tidak dibaca min fadlihi? Karena isim dhamir hukumnya mabni. Dasarnya isim dhamir hukumnya mabni. Wa kullu mutmaril lahul bina yajib wa lafdhu majrura kalaf dimanusib lan kabeh dhamir uga mabni hukume lan lafal syire kaya lafal nasabe. Baik, selanjutnya Mas Rozak tahu kata fa, dot, dan lam ini artinya apa? Enggak tahu, Tat. Enggak tahu. Kalau tidak tahu silakan cari dalam kamus. Pada kata apa ini? Fa, dot, dan lam. Coba cari di kamus.
Sudah ketemu? Belum, Tat. Yang lain juga mencari ya. Yang lain juga mencari artinya fa, dod, dan lam. Keutamaan, Tat. Siapa tadi yang jawab? Mas Derabi. Mas Derobi, baik. Fa, dod, dan lam. Halaman berapa Mas Derobi? Gak tahu, Tat. Gak tahu. Oke, nggak tahu tapi sudah tahu maknanya. Baik, terima kasih Mas Derobi. Berarti maknanya adalah keutamaan. Coba dimaknai Mas Rozak. Min fadli dulu. Sangking keutamaan. Sangking keutamaan. Nah, sekarang kita coba cari tahu ha. Ini domir untuk mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas, baik. Tadi Ustadz sudah bilang bahwa tafsir ini merupakan cuplikan ya, yang kita tampilkan ini merupakan cuplikan dari salah satu surat di tafsir di Quran yang ada di tafsir Hadaiqur Rayhan. Surat apakah tadi? Cuplikannya ini loh, surat apa ini? Ayat ini coba dibaca. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Surat apa ini? Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah piye? Juz 30 kok Al-Qari'ah. Al-Qadr. Nah, juz 30 kok enggak tahu gitu. Ya, bukan Al-Qari'ah tetapi Al-Qadr. Al-Qadr itu membahas tentang apa? Malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang kira-kira kalau H ini kembali ke Lailatul Qadar pantas atau tidak? H itu untuk mudzakkar atau muannas? Muannas. Lailatul Qadri itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Pantas atau tidak? Pantas. Baik, coba dimaknai. Mulai awal. Wal wajudzani min fadliha. Suaranya putus-putus ini. Sinyalnya nggak begitu baik ini. Halo, halo. Cek suara Mas Rozak. Cek suara Mas Rozak. Halo. Sinyalnya sedang tidak mendukung. Oke. Jadi Ustadz pending ya. Mohon maaf Ustadz pending Mas Rozak. Terima kasih atas jawabannya Mas Rozak. Nah, Ustadz maknai lagi. Ustadz ulangi. Wal wajhu utawi wajah. Asani kang kaping pindho ming fadliha saking keutamaane Lailatul Qadar. Ya. Keutamaan yang pertama al wajhul awalu itu adalah bahwa malam itu selain diturunkan Al-Qur'an juga lebih baik dari 1000 bulan. Yeah. Nah, untuk keutamaan yang kedua ini, wajah yang kedua dari keutamaan Lailatul Qadar, Ustaz akan tunjuk selanjutnya, Mas Setio Anas. Oke. Baik, kita akan masuk pada kata setelahnya. Silakan dibaca kata setelahnya, Mas. Qaulahu azza wa jalla. Baik, coba kita telaah lagi. Mas Anas tadi baca apa? Qaulahu azza wa jalla. Baik, pertama Ustaz tanyai. Di sini sudah ada mubtada, kemudian ada na'at, kemudian ada pelengkap yang berupa jar majrur. Belum ada khobarnya. Kira-kira khobarnya mana ya? Qaulahu azza wa jalla. Baik, pertanyaan pertama.
Berarti qaulahu ini jadi khobar Mas ya? Nggih. Khobar hukumnya apa Mas? Rofa. Khobar hukumnya rofa. Tanda rofanya dengan? Doma. Yang dibaca doma mana? Hu. Nah, baik. Pertanyaan Ustaz selanjutnya. Qauluhu ini terdiri dari berapa kata? 2. Apa dan apa? Qaula dan hu. Qaula dan hu. Artinya di sini terdiri dari 2 kata, maka termasuk susunan apa? Idhofah. Idhofah. Baik. Mana mudhof, mana mudhof ilaihnya? Qaula mudhaf, hu mudhaf ilaih. Baik, selanjutnya. Hu itu posisinya jadi apa? Mudhaf ilaih. Mudhof ilaih dibaca apa? Jar kasroh. Dibaca jar kasroh. Kenapa di situ kok tidak dibaca kasroh? Karena isim domir hukumnya mabni. Baik, selanjutnya. Posisinya dia tadi kan mudhof ilaih dan dibaca jar. Maka domahnya hu itu bukan karena dia khobar. Tapi karena mabninya domir. Ya. Aslinya kalau bukan hu dia dibaca kasroh. Maka yang dibaca domah berarti mana? Wajalla. Azza wa jalla. Bukan, kan khobarnya ini tadi. Katanya Mas Anas kan qaulahu ini khobar. Qaulu ya, yang dibaca doma adalah lamnya Lamnya qaulu. Kenapa? Qaula. Kenapa? Menjadi Karena apa tadi? khobar, menjadi khobar. Menjadi khobar ya. Khobarnya ini berupa idhofah. Kalau khobar berupa idhofah yang dibaca rofa itu adalah yang kata yang paling depan, yaitu kata qaulu. Baik, setelah kata qaulu atau setelah mudhofnya, mudhof ilaih setelah itu berapapun mudhof ilaihnya seperti tadi an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanati ada 5 mudhof ilaih tetap dibaca kasroh karena tetap dibaca jar, mohon maaf, karena jadi mudhof ilaih. Berarti di sini yang dibaca rofa adalah qaulu. Qauluhu coba dimaknai. Khobar maknanya apa khobar? Iku. Coba dimaknai qauluhu. Qaulu apa maknanya? Qaulu nggak tahu maknanya. Qaulun. Kalau cari di dalam kamus qaf terus wawu terus lam. Kalau kita menemukan wawu seperti di tengah ini, maka diganti apa wawunya? Alif. Baik, coba cari. Qaulun dari kata qala. Napa? Dia monggo ngira. Coba cukup panggil dia. Ucapan. Pakai tadi, Mas. Oh nggih. Ngomong. Ini kan pun bikin oh nggih. Matur nuwun. Sinten Pak Imam? Pak Imam. Ambil Jumat lagi. Dengan pertemuan minggu Jumat lagi insyaallah. Salam nggih mangke. Terus ya. Nggih, sami-sami monggo nderekaken. Salam. Sudah ketemu Mas Anas? Belum. Ucapan. Siapa yang jawab tadi? Halo. Mas Fiur. Mas siapa? Fiur. Mas sinten Mas Sofiur? Fiur Rahman. Oh, Mas Wafi, nggih. Artinya ucapan, Mas, dapat bocoran dari Mas Wafi, artinya ucapan. Oke, nanti dicari lagi Mas Anas. Kita lanjutkan Mas Anas. Berarti qauluhu iku ngucapake. Iku ucapane. Nah, setelah kata hu ini azza wa jalla. Ini kan baliknya kepada belakangnya. Azza wa jalla. Biasanya yang disifati azza wa jalla itu siapa? Allah. Allah. Berarti qauluhu
Iku ucapane Allah. Iku ucapane Allah. Baik, terima kasih Mas Anas. Coba dimaknai mulai wal wajhu sampai qauluhu. Wal wajhu utawi wajah. Asani Nggih. kang kaping pindho, Nggih. Fadliha saking keutamaane malam Lailatul Qadar. Nggih. Iku ucapane Allah. Iku qauluhu. Iku qauluhu ucapane Allah Azza wa Jalla. Baik, selanjutnya Mas Anas tunjuk siapa? Mas Yang belum ditunjuk? Mas Ilham Faris Nugroho. Mas Ilham Faris Nugroho. Silakan diaktifkan audionya Mas Ilham. Nanti kita akan tanyai kata yang baru jenengan pelajari. Saya lanjutkan dulu. Ya. Wajah kedua dari keutamaan Lailatul Qadar itu adalah dawuhnya Allah Azza wa Jalla atau firmannya Allah Azza wa Jalla, yaitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalu, ya, ayat ini menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar yang kedua. Tanazzalu aslinya adalah tatanazzalu, mengikuti wazan tatafa'alu. Maka termasuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari karena diawali huruf mudhari'ah yaitu ta. Nah, boleh disingkat jadi tanazzalu. Aslinya tatanazzalu. Tanazzalu turun, fa'ilnya adalah al-malaikatu, fa'il dohir, apa malaikat. Wa ini adalah wawu ataf, warruhu. Hunya ini dibaca dhamma karena dia ataf kepada malaikatu. Warruhu lan ruh maksudnya adalah malaikat Jibril. Fiha ing dalam Lailatul Qadar. Jadi para malaikat dan malaikat Jibril itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ustaz lanjutkan lagi. Fitil kal lailati ing dalam mengkono-mengkono wengi pada malam itu. Tahbitu turun al malaikatu sapa malaikat. Ya, ini fi'il mudhari', tahbitu mengikuti wazan taf'ilu, al malaikatu sapa pira-pira malaikat. Kenapa dibaca tahbitu? Karena fa'ilnya adalah mu'annas, ini ada taknya, atau bisa juga jamak taksir. Tahbitu turun al malaikatu sapa pira-pira malaikat, kulluhum hiya sekabehane malaikat. Mingkul lisamain saking sekabehane langit ilal ardi maling bumi. Jadi pada malam itu malaikat itu seluruhnya, menurut tafsirannya Syekh Amin Al-Harori ini, seluruh malaikat dari seluruh lapisan langit itu turun ke bumi. Wa huwa hale utawi qaul iki, maksudnya seluruh malaikat itu turun ke bumi, al-abharu iku qaul kang paling pertelo. Ini mengikuti wazan af'alu, isim tafdil ya. Mengikuti wazan af'alu. Utawi qaul al-adharu iku kang paling pertelo. Artinya yang paling jelas qaulnya adalah bahwa seluruh malaikat itu turun pada saat Lailatul Qadar. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan Mas Ilham Faris untuk membaca contoh setelahnya. Sampai mulai ini lam hamzah nun sampai ke hamzah lam alif mim jim lam sin alif lam zal kaf ra. Kita masuk ke kata ini dulu, Mas. Coba jenengan kalau masih kesulitan baca, kita akan preteli satu-satu. Ini dibaca apa ini? Mas Ilham Faris? Dibaca apa? Coba dilihat. Di sini hamzahnya di atas, berarti dibaca A.
Maka ini lam ini apa? Huruf apa? Di sini ada lam, ada hamzah, ada nun. Huruf jar. Berarti dibaca apa kalau huruf jar? Li, ya. Huruf jarnya dibaca li. Kemudian setelahnya dibaca hamzah nunnya dibaca apa, Mas? Li'an. Bukan maknanya, kita baca dulu. Kita baca dulu harokatnya. Li'an. Coba kita lihat dulu. Li kan huruf jar. Coba jenengan kenal kata hamzah nun atau tidak? Hamzah nun yang termasuk dalam nawasikh. Hah? Dibaca apa maksudnya? Inna. Di situ hamzahnya di bawah atau di atas? Di atas. Maka dibaca apa? Anna. Anna. Anna itu termasuk apa itu? Anna termasuk kata yang memengaruhi mubtada. Ya. Amalnya bagaimana atau pengaruhnya bagaimana? Menasabkan mubtada menjadi isimnya anak dan kawan-kawan merapatkan khobar menjadi khobarnya inna. Baik. Berarti dibaca apa tadi? Li. Coba ulangi lagi baca. Li anna. Li anna. Baik. Coba setelah itu ada kata ini bacanya apa? Al-malaikata. Al-malaika tat itu. Ta. Kenapa dibaca ta? Karena setelah anak. Setelah anak jadi apa ini dibaca ta? Jadi nasab. Iya, jadi nasab karena menjadi apanya ana. Isimnya. Oke, isimnya ana dibaca nasab, dasarnya apa? Dasarnya? Sudah ketemu Mas Ilham Faris? Dasarnya inna anna dibaca apa namanya pengaruhnya menasabkan mubtada merafakkan khobar. Sudah ketemu? Sampun. Silakan dibaca. La inna anna laita lakinna la'al ka anna aksuma likana min amal tada narasaba inna anna tada la bina ka anna maka mubtada di isimila inna opera jadi opera inna maka mubtada jadi isimila opare rapat jadi opare inna. Oke. Coba sekarang kan sudah ketemu isimnya anna atau inna. Sekarang saya minta Mas Ilham tunjuk temannya. Mas Ilham Faris tunjuk temannya. Mas Nopal Faris Rizky. Mas Sinten? Mas siapa Mas? Halo Mas Ilham Faris tunjuk siapa Mas? Mas Ilham Faris nunjuk siapa? Halo?
Mas Alim Rizki. Mas Alim Rizki. Baik, sekarang kita pindah ke Mas Alim Rizki. Mas Ilham Faris dinonaktifkan audionya, dan semuanya yang tidak maju, yang tidak ditanyai, silakan nonaktifkan audionya. Sekarang Mas Alim Rizki diaktifkan audionya. Saya tidak akan tanyai setelah itu, Ustaz jelaskan dulu, nanti kita masuk ke kata yang Ustaz tanyai. Kita masuk dulu. Di annal malaikata, ya. Karena sak temene malaikat, idza nazalat iku nalikane turun sapa malaikat bisa iril ayami ing dalam sekarine pira-pira dina ila majlis zikri maring majelis zikir fala ayyanzilu mongko utawi yakti yento utawi turun sapa malaikat fitilkal lailati ing dalam mengkono-mengkono wengi ma'ulu isya'niha ing dalam sertane keluhurane tingkai malaikat aula iku luwih utama. Para malaikat itu meskipun pada hari-hari biasa itu juga turun di majelis zikir, ya, tetapi turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar itu sangat utama karena semuanya turun, bahkan malaikat Jibril pun turun pada malam Lailatul Qadar. Au ilas sama itunya, turunnya atau ilas sama itunya atau turunnya ke langit dunia. Ini masih belum bahasan kita. Qalu berkata pada ulama, ngucap sapa para ulama, yang ziluna podo turun sapa malaikat faujan sak pondo maksudnya segerombol. Mereka datang berbondong-bondong, turun berbondong-bondong. Faman nazala waman sa'ada. Ada yang turun, ada yang naik. Jadi bergantian. Ya, saking sempitnya bumi, malaikat kan saking besarnya dan saking banyaknya, tidak usah jenengan bayangkan malaikat itu jisim bentuknya seperti apa. Kita cukup percaya saja. Cuman ini memberikan keterangan, mufasir ini memberikan keterangan bahwa saking besarnya malaikat dan saking banyaknya malaikat, itu mereka tidak cukup turun di bumi, ya, sehingga mereka bergantian saking sempitnya bumi. Ke ahli haji seperti ahli haji. Baik. Kita akan lanjutkan. Fa innahum ala kathratihim yadkhuluna al-Ka'bah wa mawadhi'an nusuki bi asrihim lakinnan nasa baina dakhilin wa kharijin wa li hadzal sabab madat ila ghayati tulu'il fajri. Wa dzikru lafzi tanazzalu al-mufidu litadriji wa bihi yandafi ma yaridu annal malaikata lahum kathratun 'azimatun la tahtamilu al-ard. Baik, sekarang karena inilah, ya, jadi karena malaikat itu turunnya secara bergantian dan saking banyaknya buminya nggak cukup, waktu Lailatul Qadar itu sampai tulu'ul fajri, ya. Kemudian penyebutan lafaz tanazzalu ini bermaksud atau memiliki faedah litadrij, untuk bertahap. Tadrij itu artinya bertahap. Baik, saya akan masuk ke ini. Wabihi yandafi'u ma yaridu. Saya minta untuk membaca ini, Mas Alim Rizki. Di sini nanti ada sedikit hal yang agak beda. Silakan dibaca Mas Alim Rizki sebisanya. Annal malaikata lahum. Kasrotun. Itu mengikuti wazan fa'ilun. Adimatu. La tahtamliha. La tahtamiluhal. La tahtamiluhal ard. Dodidu. Ardodidu. Jadi fa'il itu. Ardu. Baik, sekarang kita masuk ke kata yang pertama. Hamzah nun ini dibaca apa tadi, Mas? Anna. Anna itu termasuk apa? Titik atau bayangan. Titik bayangan. Bukan. Yang tadi baru kita pelajari setelah mubtada itu loh.
Anna saudaranya? Anna saudaranya? Inna. Oke. Maka termasuk apa? Menasobkan. Termasuk amil apa itu? Disebut apa? Kana, inna, Nawasih. nawasih. Nawasih itu apa? Nawasih kata yang bisa merubah susunan mubtada khobar. Baik. An-nawasih adalah kata-kata yang bisa merubah susunan mubtada khobar atau mempengaruhi susunan mubtada khobar. Sekarang saya tanya, anna itu pengaruhnya apa? Menasabkan mubtada menjadi isimnya ana, merofakkan khobar menjadi khobarnya ana. Baik. Dasarnya apa? Li inna anna lai lakinna la'al kauna aksu malika namin amal mubtada nasab sebabnya inna anna lai ta'ala dan lakinna ka'ana, maka mubtada jadi isimnya inna, khobarnya rafa jadi khobarnya inna. Oke, baik. Selanjutnya, amalnya tadi bagaimana, Mas? Menasabkan mubtada menjadi isimnya ana. Oke. Maka kata setelah anna ini dibaca apa coba? Annal malaikata. Kenapa dibaca ta? Karena menjadi isimnya ana. Karena menjadi isimnya anna, maka dibaca nasab atau fathah. Baik, terima kasih Mas Alim. Karena waktunya sudah mau habis, Ustadz jelaskan sebentar. Nah, tadi yang seperti yang dibaca Mas Alim itu, wabihi lan kelawan faedahnya kata tanazzalu yang berfaedah litadrij, bahwa turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar itu secara bergantian atau bertahap, yang dafi'u dadi kadukung ma apa perkara yaridu kang kelaku apa ma apa anal malaika. Nah, sekarang kita maknai. Anal malaikata sak temene malaikat, pira-pira malaikat, lahum ini jadi khobar double. Lahum itu jadi khobarnya anna sekaligus khobar muqaddam. Bisa tak? Bisa. Contohnya seperti ini. Ya, jar majrur yang terletak di tengah-tengah antara dua mubtada. Dia statusnya menjadi dua khobar. Pertama khobarnya anna, kedua menjadi khobar muqaddam yaitu dari kasratun azimatun. Maka maknanya ngeten, anal malaikata apa sak temene pira-pira malaikat, lahum iku tetap kedua pira-pira malaikat. Nah, mubtada muakhirnya adalah kasratun utawi akeh. Dibaca ton karena menjadi mubtada muakhir. Adima ton dibaca ton mengikuti kasratun karena jadi naatnya. Jadi malaikat itu jumlahnya banyak dan juga sangat agung atau begitu agung ya, yang besar atau yang agung. Malaikat itu saking banyaknya, saking agungnya itu la tahtamiluhal ardu. La tahtamilu orang ngemot ha ing malaikat al ardu apa bumi. Baik, jadi pada malam Lailatul Qadar itu ya, selain fadilahnya adalah malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, selain juga diturunkan Al-Qur'an di situ, juga bahwa malam Lailatul Qadar itu para malaikat silih berganti turun ke bumi, juga malaikat Jibril. Nah, baik, alhamdulillah kita sudah cukupi saja prakteknya karena waktunya sudah habis. Oke, mudah-mudahan kita semua mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar. Dan nanti Ustadz akan share ya
termasuk teks yang sebenarnya di situ ada juga keterangan tentang, tapi waktunya sudah habis ya. Setelah keterangan itu ada keterangan tentang bagaimana menentukan Lailatul Qadar dari awal Ramadan. Jadi nanti Ustaz akan share. Kalau Lailatul Qadarnya, kalau awal Ramadannya Ahad maka ini, kalau Jumat maka ini dan seterusnya. Nah, kalau menurut Syekh Amin Al-Haruri, beliau dari para ulama yang zuhud-zuhud, yang alim-alim juga, salah satunya adalah Imam Abdul Hasan Asyadzili. Awalnya Jumat seperti Ramadan kali ini, maka biasanya Lailatul Qadar itu terletak pada tanggal 27. Oke, meskipun demikian ya, meskipun itu ada rumusnya, kita setiap malam itu tetap dianjurkan untuk selalu menghidupkan malam Ramadan. Jangan sampai malam-malam Ramadan kita lewat tanpa kita membaca Al-Quran di situ, tanpa kita melakukan sholat sunnah di situ. Baik, terima kasih Mas Santri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, dan yang sebentar ini mudah-mudahan kita diberkahi belajar kita dan bermanfaat bagi Amin ya Allah. Amin. Dan juga Ustadz berpesan, dan juga Ustadz berpesan supaya jenengan semua mau mengamalkan kaedah-kaedah yang sudah dipelajari selama belajar Amsilati ketika dulu. Jadi supaya ditanyai ini rumus utamanya apa, apakah dia isim, fi'il atau huruf, kalau isim A1 ma'rifat atau nakirah dan seterusnya. Kita insya Allah istiqomah seperti itu, maka insya Allah kita semua akan cepat dalam mudah memahami teks-teks kitab kuning atau Al-Quran. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.